Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Fikih Rizky Tumiba. Mudah-mudahan kalian ada yang kenal ya dengan Bapak. Jika ada yang belum kenal, nanti kita kenalan ya lebih jauh. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang sudah tahu kita mau belajar tentang apa? Kalau kalian sudah membaca buku tema 1, insya Allah kalian akan tahu apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari sama-sama kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan belajar bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, mungkin ide pokok ini asing bagi kalian. Tapi kalau kalian sudah membaca buku, insya Allah kalian akan tahu apa sih itu ide pokok. Oke, biar lebih lanjut, kita lanjutkan pelajarannya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti yang diceritakan dalam sebuah paragraf. Jadi, apa yang sedang dibicarakan pada sebuah paragraf itu adalah ide pokok. Ya, jadi apa yang dibicarakan di paragraf tersebut itu adalah ide pokoknya. Nah, kalian tahu kan? Ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Tapi yang lebih sering, ide pokok itu biasanya berada di awal paragraf. Jadi kalian baca awal paragraf dengan seksama ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian tahu tidak apa itu paragraf? Nah, Bapak mau mengingatkan kembali, yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan yang memiliki ide pokok. Jadi paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, satu kalimat itu biasanya ditandai dengan tanda titik. Oke, baik anak-anak, pelajarannya kita lanjutkan ya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita baca teks berikut. Ayo membaca teks di bawah ini. Baik, mari sama-sama kita baca teksnya. Judulnya Makhluk Hidup. Keluarga Adit senang memelihara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup. Ayah dan Adit senang memelihara hewan. Ada ayam, ada kelinci, kucing, dan burung. Sedangkan ibu dan adik-adik senang memelihara tanaman. Ada bunga mawar, ada pohon cabai, dan tanaman hias lainnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu bergerak, bernapas, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan berkembang biak. Nah, jadi ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada bergerak. Nah, kalian bergerak tidak? Kalau kalian bisa bergerak, berarti kalian termasuk makhluk hidup, ya. Kemudian bernapas. Nah, kalian bernapas kan? Iya.
Pak, tapi ada mobil-mobilan, mainan, dia bergerak tapi tidak bernapas. Berarti makhluk hidup atau bukan? Bukan. Oke, bisa membedakan ya. Kemudian, ciri selanjutnya itu membutuhkan makan dan minum. Nah, kalian butuh makan dan minum kan? Iya, betul. Kemudian, hewan butuh makan dan minum, kucing peliharaan kalian? Iya. Kemudian, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini artinya bisa berubah, baik itu bentuknya maupun wujudnya. Contoh, anak kucing kalian waktu dilahirkan itu masih segenggam tangan kalian, masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian kasih makan dan kalian rawat, akhirnya dia tumbuh dan menjadi kucing dewasa. Kemudian peka terhadap rangsangan. Contohnya, ketika kita berada di bawah terik sinar matahari, pasti akan merasa panas. Kemudian ketika kita menyentuh es batu, pasti akan merasakan dingin. Nah, hewan pun sama seperti itu. Ketika kucing memegang api pun, dia akan terkejut dan kaget. Ya, sama seperti itu. Karena makhluk hidup. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, contohnya kalau kita sedang kepanasan, biasanya menggunakan kipas untuk mendinginkan badan, ya. Kemudian yang terakhir adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak artinya menambah keturunan, ya. Contohnya ayam kalian tadinya cuma ada 2, kemudian berkembang menjadi 5, menjadi 10, terus menjadi banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, selanjutnya Bapak mau tanya kepada kalian. Menurut kalian, apa sih ide pokok dari bacaan di samping ini? Kalau kalian belum bisa, Bapak mohon simak penjelasan dari Bapak ya, supaya kalian paham bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Baik, penjelasan dari Bapak yang pertama, bacaan di samping itu terdiri dari 2 paragraf. Coba kalian cari mana paragraf pertama dan mana paragraf yang kedua. Baik, ini adalah paragraf yang pertama. Sedangkan yang ini adalah paragraf yang kedua. Jadi, bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Lihat, paragraf itu ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Ya, ini tandanya. Ini namanya paragraf. Berarti bacaan ini ada 2 paragraf. Oke, kita lanjutkan cara menentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf yang pertama berbicara tentang apa sih? Nah, tadi kita sudah baca. Keluarga Adit senang memelihara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan termasuk makhluk hidup. Ayah Adit senang memelihara kucing. Ada ayam, kelinci, kucing, dan burung. Sedangkan ibu dan adik Adit senang memelihara tanaman. Ada bunga mawar, pohon cabai, dan tanaman hias lainnya. Ingat, ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf. Ini adalah paragraf pertama. Awal paragraf berarti kalimat yang ini. Nah, coba kalian baca. Keluarga Adit senang memelihara tumbuhan dan hewan. Berarti paragraf ini menjelaskan tentang keluarga Adit yang senang memelihara tumbuhan dan hewan. Maka ide pokoknya ini. Keluarga Adit yang senang memelihara tumbuhan dan hewan. Baik, paham anak-anak? Oke, baik, kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Baik, selanjutnya ide pokok paragraf kedua berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa paragraf kedua berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup? Oke, kita lihat paragraf yang kedua. Nah, lihat.
Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang bergerak, yaitu bergerak, bernapas, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan berkembang biak. Tadi ingat, ciri-ciri ide pokok itu ada di awal paragraf. Kita lihat kalimat awal yang ada di paragraf kedua. Nah, kalimat awalnya bertuliskan makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Berarti ide pokoknya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, paham sampai sini? Nah, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan membaca teksnya. Makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti aves atau disebut juga unggas, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam dan burung termasuk ke dalam jenis aves yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan kucing termasuk jenis mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri, seperti amuba. Nah, jadi makhluk hidup itu ada 3 cara berkembang biak, atau ada 3 cara untuk memperbanyak keturunan mereka. Kalau ayam itu cara berkembang biaknya dengan cara bertelur, sedangkan kucing itu dengan cara melahirkan. Mungkin kalian pernah melihat ayam bertelur atau telur ayam ya, atau mungkin juga pernah ada yang melihat kucing yang sedang melahirkan atau kucing kesayangan kalian sedang melahirkan anaknya. Nah, itu adalah cara berkembang biak pada hewan. Ada juga amuba. Amuba ini adalah makhluk yang kecil yang bisa dilihat dengan mikroskop ya, harus dengan alat bantu. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak mau bertanya lagi kepada kalian. Menurut kalian, ide pokok yang tepat untuk paragraf di samping itu apa ya? Oke, untuk mempermudah kalian, Bapak berikan beberapa pilihan jawaban. Yang pertama, merawat kucing. Yang kedua, cara berkembang biak pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, cara merawat ayam. Menurut kalian, manakah yang sesuai dengan apa yang dibicarakan pada teks ini? Apakah di sini teks ini membicarakan tentang cara merawat kucing? Apakah di paragraf ini berbicara tentang cara berkembang biak pada makhluk hidup? Ataukah di teks ini berbicara tentang cara merawat ayam? Oke, cara merawat kucing. Di sini dijelaskankah cara merawat kucing seperti apa? Ada cara merawat kucing? Tidak ada, adanya menjelaskan tentang cara berkembang biak pada kucing. Kemudian, pilihan yang ketiga, cara merawat ayam. Di sini dijelaskankah cara merawat ayam? Tidak. Berarti jawaban yang benar adalah cara berkembang biak pada makhluk hidup. Nah, cara berkembang biak pada makhluk hidup tadi di sini ada berapa? Ada 3, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan ada yang membelah diri. Tadi yang bertelur itu ayam, melahirkan itu kucing, dan membelah diri adalah amuba. Oke, pinter. Pahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan ya, nak. Nah, setiap hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Burung memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tupai. Karena burung termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan tupai berkembang biak dengan cara melahirkan. Tupai memiliki daun telinga, sedangkan burung tidak. Burung memiliki sayap, sedangkan tupai tidak. Nah, silakan kalian perhatikan kedua gambar ini.
burung memiliki paruh. Tupai memiliki mulut dan gigi, sedangkan burung tidak. Begitupun tupai. Tupai juga tidak memiliki paruh. Selanjutnya, tupai memiliki daun telinga. Ada daun telinganya kan? Kalian ada daun telinganya nggak? Coba pegang. Oke, ada ya. Kita memiliki daun telinga. Sedangkan burung tidak memiliki daun telinga. Kemudian, tupai memiliki sayap. Tupai hanya memiliki tangan, tapi burung memiliki sayap. Kemudian, tupai memiliki ekor. Iya, burung juga memiliki ekor. Itu adalah salah satu persamaannya. Dan lihat, tupai memiliki kedua kaki, burung memiliki kedua kaki. Kemudian perbedaannya lagi, yang perbedaan antara tupai dan burung. Tupai seluruh badannya diselimuti oleh rambut. Ya, rambut. Betul, rambut atau bulu? Ini namanya rambut ya, Nak. Coba kalian pegang rambut kalian, bentuknya hampir sama dengan rambut yang ada pada tupai, atau kita biasanya menyebutnya bulunya ya. Tapi bulu itu biasanya ada pada hewan aves atau unggas. Nah, sedangkan burung seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu ya. Nah, tuh lihat, beda kan? Ini adalah perbedaan dua hewan ya. Jadi hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oke, Bapak mau melanjutkan. Menurut kalian, pertanyaan selanjutnya nih. Ide pokok yang tepat untuk paragraf di samping ini apa ya? Paragraf ini berbicara tentang apa? Ayo, ada yang bisa menebak? Oke, Bapak berikan pilihan. Yang pertama, jenis makanan burung. Yang kedua, perkembangbiakan tupai. Dan yang terakhir, perbedaan ciri-ciri pada hewan. Ayo, kalian pasti sudah bisa menjawabnya kan? Ya, jawaban yang benar adalah perbedaan ciri-ciri pada hewan. Karena di paragraf ini tidak dijelaskan tentang perkembangbiakan tupai. Kemudian di paragraf ini juga tidak membicarakan tentang jenis makanan burung. Di paragraf ini berbicara tentang perbedaan ciri-ciri pada makhluk hidup. Setiap hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda, sama dengan perbedaan ciri-ciri pada hewan. Baik, bisa dimengerti anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran yang Bapak berikan pada kesempatan hari ini ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Baik anak-anak, mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum Bapak ucapkan salam, ingat, kalian setelah menyimak video ini, Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Soal latihannya ada di buku. Baik, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.